Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 31 Januari 2022 merupakan peringatan wajib Santo Yohanes Bosco, Imam. Bacaan dibawakan oleh Patrick Richard, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab kedua Samuel, bab 15 ayat 13 sampai 14 dan ayat 30. Dilanjutkan bab 16 ayat 5 sampai 13a. Waktu itu Absalom, putra Daud, memberontak. Maka datanglah seseorang kepada Daud, katanya, "Hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Jangan sampai kita tidak dapat luput dari tangan Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia tidak dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita, serta memukul kota ini dengan mata pedang." Maka Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Ia mengenakan selubung kepala, dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing mengenakan selubung kepala, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawainya ia lempari dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. "Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sungguh, engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah." Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, "Mengapa bangkai anjing ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Tak usahlah campur tangan, hai anak Zeruya. Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan bersabda kepadanya, 'Kutukilah Daud,' siapakah yang akan bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?'" Kata Daud pula kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku saja ingin mencabut nyawaku, apalagi si orang Benyamin ini. Biarkanlah dia, dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhanlah yang telah bersabda kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalasku dengan sesuatu yang baik sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanan bersama orang-orangnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bangkitlah ya Tuhan, selamatkan aku. Tetapi Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkan aku. Maka aku dapat membaringkan diri dan tertidur, dan kemudian bangun lagi sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Bangkitlah ya Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 5, ayat 1 sampai 20. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana, dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam, ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya."
Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Mengusir si jahat. Siapa takut? Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Saya pernah mengikuti webinar online mengenai eksorsisme dengan peserta yang cukup banyak dan tentu minat yang luar biasa untuk mengetahui si jahat. Mengapa kita sangat tertarik untuk mengetahui setan atau pengusiran setan, sementara dalam kehidupan sehari-hari, iblis atau si jahat begitu dekat dengan kita dan sering berperan mempengaruhi kita dalam pikiran, keinginan, dan perbuatan kita yang melawan kehendak Tuhan. Bahkan dalam hidup pelayanan, ada rasa mager, istilah orang sekarang, apabila suatu pelayanan tidak mendapatkan sorotan orang. Ada perasaan khawatir, ada perasaan ingin membegahkan diri sendiri dengan sadar ataupun tanpa sadar. Perasaan ingin menilai orang lain, padahal orang yang dilayani sungguh merasakan berkat dari pelayanan tersebut. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memperlihatkan kuasa yang lebih tinggi terhadap iblis yang menguasai orang yang dijumpainya ketika mendarat di Gerasa. Begitu mendarat di sana, kuasa Yesus sudah mengguncang si iblis dan langsung menyembah Yesus dan memohon supaya jangan diusir keluar dari wilayah itu. Daerah Gerasa adalah daerah orang kafir. Tetapi walaupun demikian, karya dan pelayanan Yesus juga menyentuh orang-orang yang belum mengenalnya. Tanpa diminta, kuasa Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang yang belum mengenalnya, sehingga setelah sembuh dan menjadi waras, orang tersebut mewartakan kasih Allah
yang telah menyembuhkannya. Kita yang telah menjadi anak-anak terang melalui pembaptisan, kita menjadi murid-murid Yesus, pasti sungguh mempercayai bahwa dengan semakin mendekat kepada Tuhan, kita sungguh akan semakin merasakan kasih Tuhan, sehingga kita pun akan mampu mengusir si jahat yang menghalangi kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan dan memuliakan namanya. Dengan memohon kepada Tuhan, kita akan semakin memperkuat diri kita dan semakin mampu melakukan discernment. Si jahat memang dekat dengan kita, tapi Tuhan jauh lebih dekat dan Tuhan jauh lebih berkuasa. Marilah berdoa. Bapa, melalui teladan Santo Yohanes Bosco yang telah mengabdikan dirinya untuk melayani sesama, terutama kaum muda, teguhkanlah dan selalu kobarkanlah semangat pelayanan kami kepada sesama yang miskin, teraniaya, difabel, anak-anak terlantar, karena di dalam merekalah kami melihat Tuhan. Amin.